Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan karunia, kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat bulan Ramadan yang merupakan nikmat yang sungguh luar biasa dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan alam, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu melaksanakan titah dan petuah beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini agar kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang mengatakan, Al-Hafidz bin Rajab Al-Hanbali, lamma kathurat asbabul maghfirah fi Ramadan kana alladhi tafutuhu al-maghfirah fihi mahruman ghayatal hirman. Jadi orang yang tidak mampu membuat dirinya di bulan Ramadan ini terampuni dosanya, ini udah kelewatan. Betul-betul orang yang mendapatkan sesuatu yang sangat bahaya. Ghayatal hirman, orang yang Allah berikan penghalang ya, untuk mendapatkan ampunan. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, seringkali kita mendengar ada yang bilang itu bukan hadis yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu dibagi 3. 10 pertama itu adalah rahmah. Jadi di 10 pertama ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di 10 kedua adalah maghfirah, di mana di 10 kedua ini kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 hari yang ketiga adalah itqun minan nar, di mana kita diarahkan agar mampu menjadikan diri kita terbebas dari api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita pahami lagi lebih mendalam, memang antara rahmah, maghfirah dan itqun minan nar sebetulnya itu juga. Ya rahmah itu ya maghfirah, maghfirah itu ya itqun minan nar. Jadi sebetulnya sama-sama saja, itu hanya pembagian saja ya. Maghfirah. Kali ini kita memasuki fase yang kedua, maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya seyogyanya kita di bulan suci Ramadan ini betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena janji Allah melalui hadis Rasulullah SAW, misalnya man shoma
Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah, ihtisaban, maka ia diampuni dosanya. Bahkan di dalam hadis menggunakan redaksi fi'il madhi. Artinya apa? Artinya pasti diampuni. Kira-kira begitu. Allah menyampaikan lewat Rasulullah menggunakan kata telah diampuni, padahal diampuninya belum. Artinya adalah bahwa Allah pasti mengampuni. Ada kata pasti. Tapi ada syarat. Satu, orangnya berpuasa. Yang kedua, dia beriman. Yang ketiga, dia dalam keadaan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada hadis lain, misalnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat-salat di bulan Ramadan seperti salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat malam di bulan Ramadan, maka ia pasti diampuni dosanya ma taqaddama min dhanbi, yang telah lalu. Jadi dosanya hilang. Dalam hadis lain dikatakan kayaumin waladathu ummu, seperti bayi baru dilahirkan. Sempat ada yang protes, kok seperti bayi baru dilahirkan? Iya, dalam hal dosa. Ketika seorang keluar dari Ramadan itu, dia seperti bayi baru lahir dosanya. Jadi tidak ada dosa, tidak ada noda, tidak ada kesalahan, semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalnya itu bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun. Betapa tidak? Karena ketika di bulan Ramadan, satu contoh saja, misalnya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada satu malam yang pahalanya lebih dari 1000 bulan, di mana 1000 bulan itu adalah 30.000 hari, 30.000 malam. Artinya kalau seseorang itu melaksanakan ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar saja, di luar malam-malam yang lain di bulan Ramadan, maka dia seolah-olah telah melaksanakan ibadah selama 30.000 malam lebih. Ini luar biasa. Bahkan banyak keterangan-keterangan lain, misalnya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya haji. Dan lain sebagainya, banyak. As-saumu li wa ana ajzi bi, puasa itu milik saya kata Allah, dan saya yang akan memberikan pahala untuk orang yang berpuasa, dan banyak lagi. Jadi kalau seandainya keluar dari Ramadan, dia dosanya seperti bayi baru lahir, pahalanya bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun. Kenapa? Karena satu Ramadan saja berapa tahun dihitungnya, atau derajat pahalanya. Bagaimana dengan kita yang sudah usia 50? Bagaimana dengan yang mereka yang udah 40 tahun balik, 30 tahun balik, tinggal dihitung saja. Ini sungguh luar biasa, merupakan karunia, merupakan sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ada perbedaan ya, ada dua kata sebetulnya, ada maghfirah, ada afuwun. Kita sering kali mendengar Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu di bulan Ramadan sering terdengar. Jadi ampunan ini ada dua istilah. Ada istilah al-maghfirah, itu maknanya ampunan. Ada istilah al-afu, sama maknanya ampunan. Lalu bedanya apa? Kata para ulama menyampaikan bahwa kalau maghfirah itu adalah dihapus dosa, ditutupi dosa.
Jadi misalnya seorang muslim melaksanakan dosa, jadi kalau ibarat di sekolah, kesalahannya itu ditutupi pakai tip X. Jadi sebetulnya kesalahannya ada di dalam, tapi ditutupi dengan kebaikan. Itu namanya maghfirah. Kalau afuun itu adalah kesalahannya dihapus total. Makanya ada maghfirah, ada afuun. Sebagian ulama menyarankan kalau berdoa banyak menggunakan selain istighfar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena biar dosa-dosanya betul-betul terhapus tak tersisa. Meskipun sebetulnya maknanya sama, mau ditutupi atau dihapus, yang penting adalah bahwa dengan adanya afuun atau ghufur itu atau maghfirah itu, maka kita tidak akan lagi mendapatkan iqab dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Cuma pertanyaannya tidak semudah itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada 2 syarat. Yang pertama iman. Jadi ini memang ukuran pertama bagi umat Islam itu imannya. Bahkan di dalam ayat yang mewajibkan puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau tidak beriman enggak usah puasa, kira-kira begitu. Di puasa itu memang hanya diwajibkan bagi mereka-mereka yang beriman. Ditambah lagi kalaupun berpuasa, kalau tidak ada iman tidak ada gunanya. Memang itu akidah kita, akidah Islam itu menyatakan bahwa keimanan itu adalah fondasi. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur misalnya dikatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yasabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang yang tidak beriman, orang kafir itu amal-amalnya bagaikan fata morgana. Misalnya dia banyak berjasa, misalnya dia banyak nyumbang, misalnya dia banyak membantu, tetapi kata Allah lewat Al-Quran dikatakan bahwa pahalanya itu bagaikan fata morgana. Jadi ketika disamperin kelihatannya ada padahal tidak ada. Itu orang kafir. Jadi iman itu fondasi. Jadi hati-hati kita dalam keadaan berpuasa tapi imannya lemah, itu bahaya. Jadi harus terus kita pupuk keimanan kita. Kita harus terus tanam kebaikan-kebaikan agar keimanan kita terus bertambah. Kenapa? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Lalu apa saja ciri-ciri seorang yang beriman? Allah menyampaikan sebagaimana dalam ayat yang tadi dibacakan dalam mukadimah. Seorang yang beriman itu yang pertama adalah alladzina amanu billah. Mereka percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Yang kedua, wa rasulihi, percaya kepada Rasulullah. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak pernah ragu sedikit pun. Nah, ini orang yang beriman. Jadi tidak pernah ada keraguan sedikit pun kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dia rela berjihad dengan harta dan jiwanya. Nah, ini adalah ciri seorang yang beriman. Ulaika humus shadiqun. Jadi kita harus terus evaluasi diri kita bahwa kita adalah betul-betul seorang yang beriman. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita seorang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal 'azim.
Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bil tisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqu bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ma'a jami'i sahabatul qurbatil rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahata ilaihim waj'al minhum ba'dina dalatul islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.